Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Kata Allah Ta'ala, yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama naqra'uha bi niyatin Allah yursilu mithla sawaba qiraatina ila arwahi abaina wa jadadina mahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin muslimat khususan ila arwah al-muassisina wal mutabarri'ina li hadzal masjid wa khususan ila arwah ulama'ina masyayikhina wa ruh muallif hadzal kitab asallahu subhanahu wa ta'ala ayyam fa'ana bi ulumihim fid darain kama naqra'uha aidan bi niyatin Allah yubariku fi a'marina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina. Ala hadhihi niyyah kulihal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma ba'du. Yang saya muliakan para guru, para asatidzah, para bapak hadirin, ngurus serta jamaah majlis ta'lim Masjid Jami' Al-Diya Guru Sya'ban. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Selasa ini tanggal 7 Jumadil Awal 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 21 November 2023. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat hadir mengikuti melanjutkan pengajian tafsir Qabasun Nuril Quranil Karim setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif rahimahullah, ingkarul kufari li ibadatil ausan. Ingkarul kufari li ibadatil ausan. Di hari kiamat nanti orang kafir tidak ngaku atau mengingkari nyembah berhala. Ya, di hari kiamat mereka nggak ngaku atau mengingkari menyembah berhala. Di dunia nyembah berhala, diajak nyembah Allah mereka nggak mau. Nanti di akhirat ya, dia nggak ngaku nyembah berhala. Wa ba'da hadzal bayani sati'il wadhihi fi iqamatil hujjati wal burhan, setelah keterangan pada ayat sebelumnya ya, setelah keterangan yang sangat jelas pada ayat-ayat sebelum ayat yang akan kita baca ini tafsirnya, keterangan yang sangat jelas fi iqamatil hujjah wal burhan, keterangan yang sangat jelas ya, iqamatil hujjah wal burhan ala sidqi nubuwwati Muhammad SAW, atas kebenaran Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul ya, itu sudah sangat jelas diterangkan pada ayat sebelum ini. Faqad zakaratil ayatul karimah, faqad zakaratil ayatul karimatu mauqifahumul mukhzi al-musyin yaumal qiyamah. Nanti pada melalui ayat yang akan kita baca ini Allah terangkan tentang mauqifahumul mukhzi, sikap mereka ya, orang kafir maksudnya. Di dunia disuruh beriman, mereka nggak mau beriman. Padahal
ya, bukti-bukti, dalil-dalil atas kebenaran Nabi Muhammad sudah 11. Namun mereka nggak mau beriman. Nah, nanti Allah sebut ya melalui ayat yang kita baca ini, mauqifahumul mukhzi, sikap mereka yang sangat menyedihkan. Al-musyin, ya, sikap mereka yang sangat buruk di hari kiamat. Apa itu sikap mereka? Haitsu yunkirul musyrikina ibadatahum lil ausan. Mereka nggak ngaku, mengingkari gitu, mengingkari. Kan mengingkari artinya nggak ngaku nyembah berhala di dunia, padahal mereka dulu di dunia nyembah berhala. Yatabarrauna minha. Nah, bahkan nanti di hari kiamat mereka apa itu ya? Yatabarrauna minha. Mereka itu ya, membersihkan diri, membebaskan diri, membersihkan diri daripada nyembah berhala. Wa yuqsimuna bi azamatillah. Bahkan mereka nanti orang-orang kafir, orang musyrik bersumpah-sumpah dengan atau demi kebesaran Allah. Apa itu sumpahnya? Annahum kanu fid dunya mu'minin, bahwa mereka dulu di dunia termasuk orang mukmin, nggak ngaku dia sebagai orang apa? Kafir. Walam yakunu musyrikin, mereka nggak ngaku ya bahwa mereka orang musyrik, padahal di dunia nyembah berhala. Nah, kenapa mereka lakukan seperti ini nih? Nggak ngaku ya. Itu nggak ngaku. Kayak apa kemarin kita bilang, maling nggak ada yang maling ngaku maling lah gitu ya. Padahal di dunia mereka musyrik tapi nggak ngaku. Nah, kenapa? Motivasi yang mereka lakukan seperti ini, dhannan minhum anna dzalika yadfa'u anhum azaballah. Mereka mengharap, mereka menyangka dengan sikap seperti tersebut di atas ya, Allah jauhin gitu, yadfa'u anhum azaballah. Allah jauhin dari neraka lagi. Karena neraka udah ada di depan. Ya, menurut sangkaan mereka Allah Ta'ala enggak jadi masukin ke neraka. Wa bi uslubi ta'jibi min halihim, dengan ya, dengan apa? Dengan untayan gitu, untayan kata-kata yang sangat mengherankan. Ya, Allah bercerita tentang apa yang mereka katakan nanti di akhirat. Padahal ini kan belum terjadi. Nanti Allah udah tahu mereka akan mengatakan seperti ini. Fa yaqulullahu jallat 'azamatuh. Allah berfirman, wa yauma nahsyuruhum jami'an. Ketika nanti kami membangkit, kami kumpulkan pada suatu hari nanti, wa yauma nahsyuruhum. Hari nanti di mana aku akan bangkit. Bangkit itu artinya dihidupin, bangun dari kubur. Nah, itu namanya bangkit. Kemudian kami kumpulkan di padang mahsyar jami'an, semua manusia. Nah, orang musyrik nanti akan berkata, summa naqulu lil ladzina asyraku. Kemudian kata Allah, nanti aku akan berfirman, aku akan mengatakan kepada mereka yang dulu di dunia musyrik nyembah berhala. Aku akan katakan, ya kan, aku akan katakan dan aku akan menanyakan kepada mereka, khususnya yang dulu di dunia menyembah berhala. Aku akan katakan, aina syurakaukumul ladzina kuntum taz'umun. Mana ya sekutu-sekutumu? Nah, sekutu-sekutu maksudnya Tuhan-Tuhan selain aku yang kamu sekutukan di dunia. Allazi kuntum taz'umun. Dulu waktu di dunia kamu menganggap ya Tuhan-Tuhan kamu bisa nolongin kamu gitu. Dulu di dunia kamu menyembah mereka, kamu anggap Tuhan kamu selain Allah itu nolongin kamu dari neraka. Mana dia? Allah akan tanya.
Mana itu Tuhan-Tuhan kamu yang kamu sembah di dunia selain aku? Kamu ya nyangka bisa nolongin, panggil gitu. Nah, itu kan Allah bilang seperti itu kepada mereka. Mana dia? Nah, tentu mereka nggak bisa jawab itu. Suma lam takun fitnatuhum. Nah, kemudian lam yakun jawabuhum gitu. Tidak ada jawaban mereka khinah tabaru ketika ditanya oleh Allah. Jawaban mereka hanya apa? Jawaban mereka tidak ada, hanya mereka berkata menjawab qalu wallahu rabbina ma kunna musyrikin. Nah, nanti mereka akan menjawab, ya Tuhan, wallahi ya Allah, aku bersumpah demi Engkau ya Allah, ma kunna musyrikin. Tuh, kami dulu di dunia nggak pernah jadi orang musyrik tuh ya. Jadi kan nggak ngaku nih ya. Nggak ngaku kan, ada kata Allah, mana itu Tuhan-Tuhan yang kau sembah selain aku di dunia, yang kamu menyembah, kamu mengira Tuhan kamu itu bisa nolongin, mana itu ya. Mereka jawabnya apa? Nggak ngaku. Ya Allah, dulu kami di dunia tidak termasuk orang musyrik. Tuh, nah kemudian Allah menjawab, unzur, tuh coba lihat, ya, coba lihat. Ya. Jadi kita ini yang tidak ikut-ikut nyembah berhala di dunia, kita disuruh Allah perintah, coba tuh lihat noh. Kaifa kadzabu ala anfusihim, bagaimana mereka mendustakan atas diri mereka sendiri. Kan ngaku itu namanya mendustakan. Padahal mereka melakukan tapi ngakunya tidak melakukan. Nah, itu namanya mendustakan. Coba kamu lihat itu, ya. Bagaimana mereka mendustakan atas diri mereka sendiri. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Wa dhalla anhum, dan sesat ya. Anhum, mereka itu sesat. Makanu yaftarun, wa dhalla makanu itu menjadi fa'ilnya dhalla ya. Nah, jadi membuat sesat apa yang mereka dustakan itu ya. Itu kan mereka dustakan. Artinya ngaku perbuatannya itu namanya mendustakan. Mendustakan perbuatan mereka sendiri makin sesat. Nah, itulah tadi gambaran orang-orang yang di dunia nyembah berhala, nanti nggak ngaku kalau mereka nyembah berhala, dengan harapan supaya Allah nggak jadi masukin mereka ke neraka gitu. Nah, Allah mau dibohong-bohongin, kan Allah mau dibohong-bohongin, padahal Allah Ta'ala maha tahu. Pora-pora aja nanya, mana itu Tuhan kamu yang kamu sembah, bisa nggak nolongin gitu. Padahal Allah tahu mereka nggak bisa nolongin, cuman supaya keaiban mereka itu apa tuh keaiban ya, keburukan mereka, kedustaan mereka, kesesatan mereka itu nampak di hadapan umum lah gitu lah. Summa zakaratil ayat. Nah, kemudian ayat berikut Allah menyebut sababa dolalil musyrikin. Kenapa mereka di dunia itu sesat? Ya. Tuh. Kenapa di dunia sesat? Ya. Padahal semua bukti-bukti dan dalil sudah sangat jelas gitu. Kenapa mereka masih tetap aja sesat? Arti sesat tidak mau mengikuti yang benar. Takdzibihimul Quran. Allah menyebut ada ayat yang akan datang, kenapa mereka mendustakan Al-Quran ya. Ini kan satu rangkaian. Kalau tidak mau nyembah Allah, ya otomatis tidak mengakui kebenaran Quran, di satu rangkaian. Dan sekaligus tidak mau mengakui kebenaran Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ini satu rangkaian. Udah, kalau dia musyrik berarti nggak percaya sama Allah, nggak percaya Quran, nggak percaya sama yang bawa Quran, nyampein Quran, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu sebabnya? Apakah kurang dalil gitu? Apakah Allah kurang dalil, kurang bukti? Bukan, buktinya udah cukup banyak. Yang menyebabkan mereka itu sesat
tidak lain adalah ala wa huwa ta'amihim. Mereka itu buta. Jadi punya mata tidak digunakan untuk melihat yang benar gitu. Ta'amihim anil haq. Ya, mereka buta. Maksudnya buta itu bukan buta mata. Buta mata hati. Kalau matanya sih nggak buta. Jadi yang buta mata hati, sehingga tidak mau menerima kebenaran. Ya. Warabduhum liqubulihi itu. Mereka menolak menerima yang hak. Jadi seakan-akan mereka itu asam adanahum wa aghlaqu qulubahum. Mereka menutup telinga mereka. Di ayat Baqarah ini summun bukmun umyun. Asamu adanahum, mereka orang yang tidak mendengar namanya apa? Tuli. Nah, kalau tuli kan berarti tuli emang nggak sengaja. Kalau mereka mentulikan, itu bukannya tuli, itu sengaja mentulikan, gitu bukannya mereka itu tuli. Ya. Sengaja mentulikan. Ada punya telinga dia tutup. Nah, itu bukan tuli namanya. Ya. Mentulikan. Ya. Mentulikan apaan? Telinga mereka. Ya. Wa aghlaqu qulubahum. Nah, kalau ini menutup dah. Mereka sengaja menutup hati mereka. Ya. Hati mereka sengaja mereka tutup. Telinga mereka sengaja mentulikan. Menutup hati. Sengaja menutup hati untuk memperhatikan asrorihi wa ahkamih. Ya, menutup hati memperhatikan rahasia-rahasia dan hukum-hukum Allah. Nah, ya. Itulah yang menyebabkan mereka itu tidak mau menerima kebenaran. Ya, telinga mereka tutup, hati mereka tutup. Tidak mau menerima tidak mau memikirkan. Ya. Kan Allah kasih otak untuk digunakan gitu, ya, digunakan memperhatikan menggunakan ya tanda-tanda ya kebenaran Allah. Allah perintah untuk memikirkan makhluk ciptaan. Ya, kalau otak yang otak yang sehat digunakan untuk memikirkan makhluk Allah, niscaya nanti ya hasilnya akan akan tercapai, yaitu mengakui keberadaan Allah. Mengakui keberadaan. Jadi untuk mengakui keberadaan Allah, otak harus digunakan untuk memikirkan. Ya, memikirkan makhluk Allah. Allah perintah. Apala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufiat wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Suruh memperhatikan segala sesuatu yang diciptakan Allah. Nah, dari sanalah nanti akan ketemu. Apa itu ketemu? Ketemu bahwa Allah itu ada. Ya. Kenapa? Gara-gara mikirin makhluk Allah, hati akan mengakui keberadaan Allah. Karena nggak mungkin adanya sesuatu tanpa ada yang bikin. Nah, itu. Ya. Nggak ada yang sesuatu nggak mungkin ada tanpa ada yang bikin gitu. Itu kan. Ya, yang sangat sederhana aja, nggak usah sampai langit, bumi, ada alam semesta. Yang sangat sederhana aja, benda yang kita lihat di depan kita. Kalau nggak ada yang bikin, nggak mungkin ada, kan begitu. Nah, ini yang pertama itu. Apabila kita mikirin makhluk Allah, ya, hasil yang pertama mengakui adanya Allah yang telah menciptakannya. Nah, setelah itu
Yang kedua apa? Bahwa yang telah menciptakan ini maha kuasa. Tuh, maha kuasa. Dari mana taunya maha kuasa? Itu dari hasil ciptaan. Allah maha kuasa, ya. Gak usah yang jauh-jauh dah, ya. Yang ada di diri aja dah, yang diri kan ada diri yang ente setiap hari emang ente punya diri, paling dekat kan diri ente sendiri. Enggak, kalau mikirin langit kan kejauhan gitu. Mikirin bulan kejauhan, mikirin matahari kejauhan. Ya, gunung harus pergi ke Bogor dulu kan. Enggak usah kemana-mana, diri aja dulu dah pikirin. Wapi ampusikum apalah tuh yang ada di dalam tubuh kita, masya Allah, ya. Ya, luar biasa, ya. Luar biasa. Kalau yang ada di dalam tubuh kita mungkin susah juga, karena ente kan harus nanya dokter, tanya tentang jantung bagaimana, harus nanya dokter, susah juga. Walau sekarang yang kelihatan lah, yang ente pakai lihat pakai mata sendiri, nggak pakai tanya-tanya dokter. Allah Ta'ala berfirman, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bala qadirin. Nah, jadi kata Allah, aku mampu, aku sanggup membuat ujung jari kamu. Nah, kalau ujung jari kan nggak perlu tanya dokter, nggak perlu tanya spesialis. Ya. Nah, semuanya juga orang bisa lihat ujung jari. Ya. Ya kan? Kalau menurut kita nih, menurut kita orang awam gitu. Menurut kita orang awam. Organ tubuh kita yang paling penting apa ya? Menurut kita orang awam, organ tubuh kita yang paling penting yang menunjukkan atas kekuasaan Allah, kehebatan. Kita bilang apa itu? Jantung. Masya Allah. Kalau orang jantungnya ini ya bermasalah, kan jantung itu nggak berhenti memompa darah, dipompa, kemudian dibersihin, ya. Kemudian darah itu melalui jantung ngirim tuh darah ke seluruh tubuh yang ada di dalam ente, karena semuanya perlu darah, perlu oksigen. Siapa itu yang ngirim tuh? Jantung. Nggak, kerjanya nggak berhenti walaupun entenya tidur. Kalau menurut kita, anggota kita yang paling penting tuh jantung, apalagi nih ginjal, ya. Apalagi banyak datu, ya. Menurut kita. Nah, kalau memang yang penting itu jantung, kenapa Allah nggak bilang begini? Aku sanggup buat jantung kamu, kan gitu. Aku sanggup buat ginjal kamu, ya. Apalagi yang ini yang ente anggap itu. Kenapa Allah bilang kok aku sanggup bikin ujung jari kamu, kan gitu? Kan aneh, ya. Aneh kan? Seharusnya ente merasa aneh. Setelah merasa aneh, nah kemudian kita ini harus apa? Meriksa apa sebab gitu. Kalau kita merasa aneh kan harus begitu. Ingin tahu apa sebabnya. Kok Allah bilang apa? Ujung jari. Kenapa Allah nggak bilang apa? Jantung. Gitu itu seharusnya. Nah, bagaimana ente penasaran? Ente paham aja kagak, bagaimana mau penasaran? Coba ente baca Quran, Allah bilang bala qadirina ala an nusawwiya banana. Artinya aja ente enggak paham. Gitu. Coba sampai sekarang paham enggak itu artinya? Kalau saya enggak kasih tahu, ente enggak paham kan? Baca aja enggak paham, apalagi penasaran. Paham aja bala qadirina ala an nusawwiya banana, itu aja ente enggak paham. Apalagi mau tahu keajaiban. Siapa itu? Orang lain, bukan orang Islam yang penasaran. Kenapa kok Allah bilang aku sanggup membuat ujung jari? Padahal kan harusnya jantung. Ujung jari yang kita anggap sepele gitu. Siapa yang penasaran? Masya Allah, bukan kita, orang lain, umat lain. Diteliti ujung jari. Hasil penelitiannya, disinilah ada goretan-goretan. Setiap manusia goretannya lain-lain. Padahal cuma goret-goret doang.
Ente goretan ente lain, ini lain. Padahal manusia yang diciptakan Allah nggak bisa hitung. Dari manusia pertama sampai manusia terakhir nggak bisa dihitung. Hanya goretan aja beda-beda. Maha kuasa Allah. Sehingga ini yang sidik jari setelah ditemukan itu. Supaya ijazah ente jangan keliru dengan ijazah lain apa? Sidik jari. Supaya KTP ente tidak keliru dengan KTP orang lain apa? Sidik jari. Apalagi buku nikah. Supaya jangan keliru bini ente sama bini orang lain. Ada sidik jari. Nih. Untuk Allah Maha, padahal hanya goretan. Jepang nih, Jepang bisa bikin boneka. Semua boneka yang dibikin sama begitu, sama. Ya. Seandainya Jepang bisa bikin boneka, bonekanya bisa ngomong, kan ada itu boneka bisa ngomong. Suaranya itu aja udah satu rupa. Tapi kalau Allah Taala goretannya aja lain-lain. Suaranya, suaranya setiap orang lain-lain suaranya. Ente punya kawan, padahal kawan udah lama nggak ketemu. Assalamualaikum, belum kelihatan mukanya itu udah. Oh, si Fulan udah datang. Berarti kan suaranya lain yang lain. Tuh, nggak usah jauh-jauh dah, diri aja. Nah ini apa di sini? Apa itu? Ya, disebabkan mereka apa? Punya otak tidak mau menggunakan otak untuk mikirin makhluk Allah. Seandainya otak mereka gunakan ini. Yang pertama mengakui adanya Allah. Yang kedua Allah itu maha. Yang ketiga secara otomatis ente mengakui kalau Allah itu maha esa. Allah itu ada, Allah maha kuasa, Allah itu atuk. Nah, ente kan bertanya-tanya apa kaitannya? Apa kaitannya kalau kita sudah mengakui atas keagungan Allah, kekuasaan Allah itu Maha Esa, apa kaitannya? Ya. Kaitannya adalah apabila Allah Tuhan ini lebih dari dua, nggak mungkin alam ini ada, gitu. Ya. Kalau Allah Tuhan itu lebih dari atuk lah, lebih dari atuk, mau dua kayak mau tiga kayak gitu kan, nggak mungkin dunia ini ada, ya nggak mungkin dunia ini ada. Ente kan belum paham juga, tuh kenapa adanya dunia menunjukkan yang nyiptain cuma atuk gitu. Kenapa? Karena kalau Tuhan ada dua nggak mungkin ada. Kenapa? Tiap-tiap Tuhan punya keinginan masing-masing. Yang satu pengen bumi ini bulat, yang satu kan setiap Tuhan punya keinginan. Emang ente aja punya keinginan, ente kan beda keinginan kan. Ente suka warna merah, belum tentu yang satu kan merah. Ente sama bini aja lah yang keinginan kan begitu. Apalagi Tuhan. Tuhan yang ini ingin bikin bumi bulat. Tuhan yang ini ingin bikin bumi lonjong. Kan bulat sama lonjong udah lain. Ya. Tuhan yang satu lagi pengen segitiga. Kira-kira jadi nggak tuh bumi? Kagak diberantem sesama Tuhan. Kan? Bumi ada nggak? Nggak ada. Nah, adanya bumi menunjukkan yang bikin apa? Itu. Jadi sangat sederhana. Ya. Otak yang sehat digunakan buat mikirin. Tapi mereka tuh nggak mau tuh, ya. Kembali kepada ayat kita. Punya otak kagak pernah digunakan. Kalau orang Betawi bilang punya otak nggak pernah digunakan, namanya apa? Ditaruh di mana? Di dengkul. Lu punya otak lu taruh di dengkul. Kan gitu istilahnya. Ya. Punya otak taruh di dengkul. Kenapa? Karena nggak pernah menggunakan mencari kebenaran. Ya. Tuh. Nah, itu inilah firman Allah, wa minhum mayyastami'u ilaik. Tuh. Mereka dengar. Orang-orang musyrik itu benar dengar apa yang Nabi sampaikan, tetapi enggak begitu. Wa ja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahuhu. Aku jadikan di hati mereka tutupan sehingga
apa yang dibacakan oleh Nabi Muhammad mereka nggak paham, ya, nggak mau mikirin, ya, karena mereka itu sendiri yang menutup hati, nggak mau nerima kebenaran. Wa fi adzanihim waqra. Nah, telinganya pun ngapain? Mereka sengaja mentulikan tadi. Wa iyyarau kulla ayatin la yu'minu biha. Apabila diperlihatkan tanda-tanda keberadaan Allah, kekuasaan Allah, keesaan Allah, mereka nggak pernah apa? Mau berpikir, sehingga nggak beriman. Hatta idza ja'uka yujadilunaka, ya. Sehingga mereka itu datang kepadamu berdebat-debat. Kalau berdebat nyari kebenaran sih nggak apa-apa. Berdebat-debat, mujadalah, ya, untuk membenarkan kebatilan mereka. Tuh berdebat-debat digunakan untuk, ya, melegalkan, ya, membenarkan kebatilan mereka. Apa kata mereka? Yaqulul ladzina kafaru in hadza illa asatirul awalin. Mereka mengatakan bahwa Quran yang Allah sampaikan melalui Nabi Muhammad dibilang apa? Dongeng-dongeng, ya. Dongeng-dongeng. Kan orang kafir mengatakan Quran itu ayat syaitaniyah, ayat-ayat setan. Jadi apa yang dilantunkan oleh orang kafir sekarang hanya menirukan saja tuh, menirukan apa yang pernah dikatakan oleh orang-orang musyrik pada waktu zaman Nabi. Kan Quran dibilang ayat syaitaniyah, ya, ayat-ayat setan. Masa iya Quran bilang ayat-ayat setan? Maksudnya supaya jangan ada orang yang beriman, ya. Asatirul awalin yaquluna anil Quran. Mereka berkata tentang Quran. Quran itu kata mereka apa? Ma hadza illa khurafat. Apa itu khurafat? Hayal-hayalan. Adanya surga, adanya neraka, gitu ya. Tuh, abatilul awalin, cerita-cerita orang dulu, kisah-kisah orang dulu. Kan yang namanya cerita itu fiktif, ya. Nah, mereka menganggap Quran seperti itu. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa hum yanhauna anhu wa yan'auna anhu. Apa itu? Wa hum yanhauna anhu wa yan'auna anhu. Padahal mereka dilarang untuk mengatakan seperti itu. Wa yan'auna anhu, udah dilarang, dikasih tahu, bukannya menyadari, tapi mereka makin jauh. Wa iyyuhlikuna illa anfusahum, ya, tidaklah ada yang dapat mencelakakan mereka kecuali diri mereka sendiri, ya. Jadi bukan karena Allah zalim memasukkan mereka ke neraka gitu, tidak, lain karena kesalahan diri mereka sendiri. Bukan Allah yang zalim, tapi mereka sendiri yang menzalimi diri sehingga mereka masuk ke dalam neraka. Mereka menzalimi diri sendiri. Orang zalim itu zalim meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu namanya zalim, ya. Orang zalim meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya. Mereka itu zalim. Orang kafir zalim. Kenapa orang kafir zalim? Karena meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya. Mana contoh meletakkan sesuatu pada tempatnya? Itu kalau ada pada tempatnya dan pada bukan. Kalau orang meletakkan sesuatu pada tempatnya nggak dikatakan zalim. Tapi kalau pada bukan baru dikatakan apa? Zalim. Apa? Kalau ente sayang sama diri. Sayang sama diri. Harusnya diri ente apain? Pelihara. Asal bisa ketusuk duri gitu. Ketusuk duri pun asal bisa apa? Jangan sampai. Nah, itu berarti orang sayang sama diri. Itu namanya enggak zalim tuh. Sayang sama diri dengan cara memelihara diri. Jangan sampai kena duri. Makanya pakai sendal, pakai sepatu supaya waktu ente jalan jangan ketusuk paku. Nah, itu namanya orang sayang sama diri. Itu enggak zalim tuh, ya. Enggak zalim tuh.
Nah sekarang bukannya masalah paku, bukan masalah duri. Ente rela diri ente diceburin di neraka. Sayang atau bukan tuh? Duri aja asal bisa jangan ketusuk. Apalagi apaan? Dicemplungin ke neraka. Iya kan? Orang yang rela dirinya dicemplungin ke neraka, itu orang yang sayang atau bukan? Bukan. Orang duri aja asal bisa jangan kena keinjak. Masa ente rela diri ente dimasukin ke neraka? Kan Allah udah bilang, siapa yang tidak beriman aku masukkan ke neraka. Tuh, disuruh beriman supaya diri ente nggak dimasukin ke api, nggak mau beriman. Nah berarti kan kamu itu rela diri ente dimasukin ke neraka. Makanya orang musyrik, orang kafir itu dikatakan orang yang menzolimi dirinya sendiri, yang seharusnya dirinya dipelihara, tapi diapain? Sengaja dimasukin ke neraka. Itu namanya orang kafir itu loh. Nah ketika Allah masukkan orang kafir ke neraka, bukan berarti Allah yang zalim, tapi siapa yang zalim? Kamu itu sendiri yang zalim, gak sayang sama diri. Dari mana buktinya kamu tidak sayang sama diri? Ada kebenaran gak mau nerima, ya kan? Masuk ke neraka disebabkan kebenaran ente gak terima, itu sebabnya ente dimasukin ke neraka. Berarti mereka itu ngezolimin dirinya Nah itu ini ya, ini wa iyyuhlikuna illa anfusahum. Tidak ada yang nyebabin diri mereka hancur di neraka kecuali diri mereka sendiri. Wa ma yas'urun, tapi mereka tetap aja ngapa? Enggak hidup-hidup, tahu enggak hidup? Nah, orang tahu itu enggak hidup. Udah dinasehatin di apa? Nggak ngerti-ngerti juga, nah, itu namanya nggak hidup-hidup. Nah, itu ya, wa ma yas'urun, mereka nggak merasa, itu nggak paham juga, nggak hidup-hidup, ya gitu kan, nggak hidup-hidup. Ya. Wa haula'il mukadzibun yanhauna nas 'anil Qur'an. Tuh lebih bahayanya lagi, bukan hanya dirinya aja yang nggak mau menerima kebenaran, tapi ngajak orang lain. Nah, ya, ngajak orang lain untuk tidak menerima kebenaran. Bukan hanya dirinya aja, orang lain juga diajak-ajak, ditutup-tutupin supaya orang lain tidak menerima kebenaran Islam. Nah, itu artinya wayan hauna anil Quran, ya haunan nas. Ya. Dibilang apa? Quran itu dongeng. Nah, siapa yang bilang dongeng itu? Mereka itu. Ya, pemuka mereka, supaya anak-anak buahnya nggak ada yang apa? Nggak ada yang masuk Islam gitu, ya. Muhammad itu majnun, nah itu Muhammad itu orang gila. Wah, siapa yang? Nah itu mereka. Jadi apabila ada orang-orang orientalis mengucapkan kata-kata seperti itu hanya menirukan apa yang pernah dikatakan oleh orang-orang musyrik pada waktu zaman Nabi. Muhammad itu tukang sihir, Muhammad itu majnun, masya, supaya orang-orang tidak beriman. Nah sekarang ditanya apa kepentingan mereka supaya orang lain tidak beriman? Apa kepentingannya? Apa keuntungan? Ya tentu yang mengatakan ini kan bukan orang sembarangan. Pemuka agama mereka. Nah, ngasih tahu pada anak buahnya Muhammad itu majnun, supaya anak buahnya nggak masuk. Kepentingannya apa? Sebab kalau anak buahnya masuk Islam, dia nggak punya apa? Nggak punya proyek. Kan kalau udah tidak lagi punya anak buah, nggak punya proyek. Kalau punya anak buah masih bisa ngatur. Ya. Bukan mereka itu nggak ngerti, mereka itu ngerti. Abu Lahab, Abu Jahal tahu Muhammad itu benar, Quran itu benar. Tuh, kenapa kok nggak mau? Kok bahkan bukan hanya dirinya doang, orang lain dibilang ini. Ya supaya anak-anak buahnya tetap ngikutin dia, tidak ngikutin Islam. Sebab kalau nggak punya anak buah berarti nggak bisa ngatur, nggak berkuasa. Kalau nggak berkuasa sulit ngumpulin duit lah gitulah. Nah, itu aja. Dari dulu sampai sekarang sama aja.
Kenapa orang-orang semuanya pada amin, itu nggak amin? Kan orang doa harus diamin kan? Kok enak orang doa itu nggak amin? Gitu. Orang-orang mendoakan, orang berdoa amin amin kan? Itu nggak amin. Iya ngapain? Ya masih lama, masih 2 tahun. Amin. Baik. Jadi mereka itu bukan hanya diri mereka aja yang nggak mau nerima, orang lain diikut-ikutin aja jangan terima. Wa yubainuna anhum anfusuhum anhum wa ma yuhlaquna bihadza sunni illa anfusahum. Ya, yang rugi itu bukan siapa-siapa, dirinya sendiri, ya. Wa ma yuhlaquna, mereka enggak hancur, ya, enggak dihancurkan oleh Allah dengan perbuatan ini tidak lain adalah diri mereka sendiri. Mereka sendiri yang zalim, bukan karena Allah Ta'ala yang zalim. Nah, itulah tadi ya apa yang akan terjadi Allah sudah gambarkan nanti yang terjadi di mana di hari kiamat, ya. Nah, maksudnya apa kok belum terjadi udah dikasih tahu? Jangan sampai itu, saking sayangnya Allah kepada hambanya, jangan sampai kamu seperti itu. Ya. Ada orang yang sudah pengalaman, itu kalau jalan ke sono hati-hati, kan gitu kan? Ya. Itu jalan ke sono tuh hati, padahal orang yang ke sono tuh belum berangkat, kan belum berangkat. Ya, kalau di sana ada tikungan, ada ini, itu saking sayangnya supaya kita jangan apa itu, ya, jangan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ada ini. Nah, itu Allah. Ini kan sesuatu yang Allah kasih tahu belum terjadi. Jangan sampai seperti itu. Sebab kalau sudah di sana nyesel udah kagak ada apa? Enggak ada gunanya. Ini mumpung masih ya masih bisa menyelamatkan diri. Nah, inilah caranya di dunia beriman, ya. Beriman sama Allah, beriman sama Rasulullah, kemudian beriman sama Quran. Nah, Quran itu amilus solihat. Kalau ente beramal soleh harus mengikuti petunjuk Al-Quran. Nah, itulah cara untuk menyelamatkan diri dari apa yang Allah ceritakan di dalam Quran ini. Nah, ini saja yang dapat kita kaji. Hasratul musyrikin fil qiyamah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Nah, sebelum kita baca zikr tauhid, mari sama kita baca Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah Ta'ala berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat, afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman saat dipanggil Allah dalam keadaan husnul khotimah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.